Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin, NIM 2019-53013. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari Pak Arif Setiawan selaku dosen pengampu. Yang pertama ada Database Management System, ya biasa disebut DBMS. Terminologi, ada entity, ada atribut, ada data value, nilai atau isi data, ada record atau tuple, dan file. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, dan kamar. Entity pada universitas, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, serta buku. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Atribut sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut ada data elemen, data field, dan data item. Atribut ada di contoh tersebut ada atribut NIM, atribut nama mahasiswa, atribut tanggal lahir, atribut alamat mahasiswa, dan atribut IPK. Data value, nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atributnya. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswanya disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Berikut contoh atributnya. Ada atribut NIM, atribut nama mahasiswa, atribut tanggal lahir, atribut alamat mahasiswa, dan atribut IPK. Berikut data value-nya. Ada NIM 672010001 dan ada data value berupa nama mahasiswa Adi, Arif, Budi, dan data value berupa tanggal lahir 1 Januari 95, 2 Februari 95, 5 Mei 95. Data value alamat mahasiswa ada Solo, Salatiga, Semarang. Data value IPK 301, 325, dan 29. Record atau tuple. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Suatu rekor mewakili satu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek. Misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu rekor terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu rekor. Berikut contohnya, rekor 1 ada NIM 672010001 yang berupa nama mahasiswanya Adi, tanggal lahirnya 1 Januari 95, dan alamat mahasiswa Solo, serta IPK 301, dan seterusnya. Rekor 2, rekor 3. File kumpulan rekod-rekod jenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat rekod-rekod yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System yang disebut DBMS. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola adalah satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Database Management System (DBMS) adalah suatu koleksi kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program yang mengakses database untuk membaca data, untuk mengisi data, untuk menghapus data, dan untuk melaporkan data. Berikut contohnya. Berikut contohnya, ada entitas dokter yang mempunyai atribut dokter ID dan atribut specialty. Dan ada entitas pasien yang mempunyai atribut pasien number dan atribut pasien nama.
Kemudian entitas dokter dan entitas pasien mempunyai relasi. Dan ada juga relasi treatment seperti date, time, dan result. Database digunakan untuk mengatasi masalah seperti redundasi data, penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan security, masalah integrasi kesatuan, masalah data independence, kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh alamat dan nomor telepon. Dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening, koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711-3. Padahal sebelum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul. Dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independence, kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula diperkirakan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun, bagaimanakah bila suatu saat syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Abstraksi data. Berikut contohnya. Level fisik. Level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana how data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Yang kedua, level konseptual. Level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa what yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Yang ketiga, level pandangan pemakai. View level adalah level abstraksi yang tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database.
Paket bahasa SQL, Structure Query Language. Terdapat DML, Data Manipulation Language, seperti select, insert, update, delete, merge. Dan DDL, Data Definition Language, seperti create, alter, drop, rename, truncate, comment. Dan DCL, Data Control Language, seperti grant atau revoke. Dan terakhir Transaction Control, seperti commit, rollback, save point. Data Manipulation Language, DML, bahasa yang diperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Prosedural adalah membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua ada non-prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3, Foxbase. Sedang non-procedural DML adalah SQL, Structural Query Language, QBA, Query by Example. Data Manipulation Language atau disebut DML, query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language: select from nama tabel, insert into nama tabel value nilai. Update nama tabel, set nilai baru, where kondisi. Delete nama tabel, where kondisi. Data Definition Language, DDL, bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure. Pengguna database. Yang pertama ada database manager, yang kedua ada database administrator, yang ketiga ada database user. Database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data. Seperti inilah contohnya database user. Pemakai database atau database user. Yang pertama programmer aplikasi atau disingkat menjadi PA. Yang kedua casual user. Yang ketiga naive user. Yang keempat spesialis user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintaks DML berbeda dengan sintaks bahasa komputer umumnya. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Yang terakhir, specialist user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base, Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Selanjutnya ada konsep database relasional. Database relasional, pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data, row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Keuntungan database relasional
Yang pertama adalah bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional. Yang pertama ada relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga ada tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu rekor mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat ada domain. Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Berikut contoh tabel mahasiswa. Terdapat atribut NPM, nama, dan alamat. Terdapat baris serta domain NPM, domain nama, dan domain alamat. Dan terdapat juga relasi serta derajat degree. Relasional key. Yang pertama ada super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga ada primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang jadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat ada alternate key, merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima adalah foreign key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Berikut contoh dari tabel mahasiswa. Terdapat primary key NPM, alternate key nama, dan candidate key NPM, nama, serta alamat. Relational integrity rules. Yang pertama ada null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua ada entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga referential integrity, yaitu suatu domain yang dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional: Microsoft SQL Server dari Microsoft, Oracle dari Oracle,
serta Microsoft Access dari Microsoft. Model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau Entity Relationship Models merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau ER Model. Model Entity Relationship adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram Entity Relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship yaitu entitas serta relasi. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun family dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas: semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Yang kedua, semua mobil atau mobil saja, dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Yang ketiga, semua mata kuliah atau mata kuliah saja, dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Berikut contohnya untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut. Kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Contohnya sebagai berikut. Diagram Entity Relationship atau diagram ER. Bentuk diagram persegi, keterangan persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Diagram berbentuk lingkaran atau elips menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key digarisbawahi. Diagram berbentuk garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh ERD seperti contoh tersebut, ada nama dosen, alamat dosen, nama dosen, kode jurusan, dan nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram ER. Yang pertama, tahap pembuatan diagram ER awal preliminary design mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua, tahap optimasi diagram ER atau final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian penghimpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru hingga perubahan, penambahan, dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Yang pertama, seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh
belum belajar sepeda satupun. Yang kedua, setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Yang keempat, seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Yang keempat, setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus data sebagai berikut. Terdapat anak dengan nama anak, alamat, nomor telepon, sepeda, nomor sepeda, jenis sepeda, tahap, bengkel, ID pelatih, nama pelatih, alamat, belajar, nomor sepeda hasil, bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.